Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini 3 tahun lalu, aku pikir aku cuma sedang menjalani pekerjaan biasa. Ternyata hari itu adalah awal dari sesuatu yang pelan-pelan mengubah cara aku melihat perasaan dan diriku sendiri. Kak Opung, kalau orang bilang masalah terbesar di dunia kerja itu capek atau dimarahin atasan, buatku bukan itu. Yang paling berat justru ketika hati ikut masuk ke dalam pekerjaan. Dan itu yang terjadi waktu aku umur 21 tahun. Namaku Aris. Umurku sekarang 24 tahun. Aku akan melanjutkan bercerita kepada Kak Opung tentang kisahku 3 tahun lalu. Siang itu, suasana lokasi syuting terasa panas, padahal baru saja hujan deras. Panas itu bukan cuma karena lampu, tapi juga karena suasana yang entah kenapa terasa tegang. Leon tampak kesal melihat kebersamaan Marvel dengan aku. Sementara Marvel menghadapinya dengan santai. Leon bahkan tak menanggapi ketika Marvel bilang kalau aku sebenarnya bisa jadi aktor seperti mereka. Leon yang hatinya mulai panas malah meminta Marvel untuk kembali ke ruangannya. Lo punya ruangan pribadi kan di sini? Kenapa lo nggak balik ke sana? Tanya Leon dengan wajah kesal. Gue betah kok di sini. Aris anaknya asik buat ngobrol. Lo juga punya ruangan sendiri kan? Kenapa juga di sini? Tanya balik Marvel. Aku langsung merasa nggak enak. Dan akhirnya aku yang bicara. Udah. Kalau kalian masih betah di sini, silakan kalian ngobrol berdua. Gue masih ada kerjaan. Ujarku sambil membereskan kabel lagi. Leon sedikit mendekat. Nada suaranya berubah, lebih pelan. Aku mau ngobrol sama kamu, Say. Riz. Ujar Leon yang hampir saja keceplosan. Marvel langsung angkat bicara lagi. Kali ini lebih tajam, tapi tetap dengan senyum. Pakai aku kamu lagi manggilnya. Gue duluan ya yang di sini, Leon. Bentar lagi giliran lo tag kan? Ujar Marvel. Leon akhirnya terpaksa meninggalkan kami karena ia harus kembali di make up. Tapi sebelum pergi, dia sempat menatapku. Tatapan yang jujur aja bikin dadaku gak nyaman. Begitu Leon pergi, Marvel duduk di sebelahku, lalu berbisik santai. Kok dia manggilnya aku kamu? Biasanya kan Leon cuma ngomong aku kamu sama cewek. Ujarnya. Aku cuma angkat bahu. Ya gak tahu. Terserah dia lah. Masa gue harus ngelarang? Jawabku. Marvel tertawa kecil. Lalu tiba-tiba berkata, iya juga sih. Kalau gitu gue juga boleh dong manggil aku kamu ke lo. Tanyanya. Aku kaget. Jujur, aku gak nyangka dia bakal selangsung itu. Ya terserah lo juga. Tapi lo tahu kan, gue ini penyuka sesama jenis. Jangan sampai nanti orang salah paham. Ujarku. Marvel menatapku. Bukan bercanda. Bukan main-main. Gue gak masalah kok. Yang namanya suka, cinta, bisa ke cewek, bisa juga ke cowok. Lagian kalau gue suka sama lo, gak ada yang larang kan? Ucapnya. Aku bengong. Dunia rasanya paus sebentar. Masa artis suka sama kru? Lo yang bener aja. Ucapku mencoba bercanda. Marvel tersenyum. Apanya yang salah? Lagian krunya juga bukan kru sembarangan. Terus terang, aku kagum sama kamu, Riz. Aku juga dulu mulai dari bawah. Dari cuma figuran yang gak dibayar. Sampai akhirnya bisa seperti sekarang.
Beda sama Leon yang udah kaya dari lahir. Jelasnya, kata-katanya sederhana, tapi ngena banget. Hebat dong lo, perjuangan lo sekarang terbayar dengan kesuksesan lo, ucapku. Marvel langsung protes sambil ketawa. Kok masih lo gue? Gue aja udah aku kamu loh. Aku akhirnya menyerah. Iya, kamu hebat. Nah, gitu dong. Aku juga berharap kamu bisa sukses, Riz. Kamu gak mau kan terus-terusan jadi kru yang disuruh-suruh mulu, ucapnya. Kata-kata itu terus membuatku kepikiran. Waktu aku lagi kerja, lagi makan, bahkan waktu pulang. Untuk pertama kalinya, ada yang melihat aku bukan sebagai kru serabutan, tapi sebagai orang yang punya kemungkinan. Sejak itu, Marvel makin sering mendekatiku. Anehnya, setiap Leon datang, Marvel selalu sudah ada lebih dulu. Seolah tanpa bilang apa-apa, mereka sedang bersaing. Dan aku ada di tengah. Sampai akhirnya suatu malam, aku pulang bareng Leon. Di dalam mobil, dia langsung bicara dengan nada kesal. Kenapa sih si Marvel itu deket-deket kamu terus, sayang? Mentang-mentang gak ada yang berani sama dia. Pakai manggil aku kamu segala lagi, ucapnya. Aku menatap jendela. Lampu jalan lewat satu-satu. Emang kamu cemburu? Kan aku cuma kelinci percobaan kamu, ujarku. Leon langsung terdiam sebentar. Lalu suaranya melembut. Sayang, kok kamu ngomongnya gitu? Iya, aku cemburu. Aku kan udah bilang, aku mulai sayang sama kamu, ucap Leon dengan suara pelan. Aku menarik nafas panjang. Leon, hubungan kita ini cuma kontrak 6 bulan. Kamu juga udah punya Davina. Aku gak bisa berharap banyak dari hubungan ini, ucapku tegas. Iya, aku ngerti sayang. Tapi bukan berarti kamu deket sama cowok lain. Aku gak suka, ujar Leon. Aku langsung menoleh. Kamu pacaran sama Davina, aku gak marah kan? Sekarang aku cuma deket sama Marvel. Itu pun cuma ngobrol. Kenapa kamu harus marah? Balasku. Leon menghela nafas. Lalu seperti anak kecil yang kalah. Iya. Maafin aku sayang. Aku cuma emosi aja kalau ingat si Marvel itu. Maafin aku ya, ucapnya. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati semuanya mulai terasa rumit. Beberapa menit kemudian, suasana di mobil berubah sunyi. Lalu Leon berbisik. Sayang, aku pengen ulangi lagi. Udah kangen aku. Aku menatapnya. Ada rindu di sana. Dan entah kenapa, aku juga merasakannya. Ya udah, malam ini gimana? Ucapku. Leon tersenyum lega. Tapi aku belum siapin apa-apa sayang, katanya. Gak usah siapin apa-apa sayang. Tapi ntar kita berhenti sebentar ya di supermarket, ujarku. Kami berhenti. Aku masuk sendirian ke supermarket, membeli coklat cair dan madu. Bukan untuk hal aneh, tapi untuk menciptakan momen yang waktu itu kupikir hanya akan jadi kenangan sederhana. Itu buat kita sayang, tanya Leon penasaran saat aku masuk mobil. Iya, kamu gak keberatan kan kalau nanti tempat tidur kamu ketumpahan coklat? Tanyaku. Leon tertawa kecil. Enggak dong sayang, yang penting ini jadi momen spesial buat kita.
ucapnya. Sesampainya di apartemen, suasana berubah jadi tenang. Tidak ada kamera, tidak ada kru, tidak ada peran. Hanya dua orang yang sama-sama sedang mencari rasa dimengerti. Leon langsung membuka bajunya karena panas. Lalu ia memelukku. Aku kangen banget sayang. Penasaran sama kejutan kamu kali ini, bisiknya. Leon tersenyum sambil menatapku penuh rasa ingin tahu. Aku mengeluarkan coklat cair dan madu yang tadi ku beli. Beneran kamu siap ya? Tanyaku setengah bercanda. Leon mengangguk. Selama ini sama kamu, aku selalu siap. Jawabnya pelan. Aku lalu menuangkan sedikit coklat cair ke telapak tangan. Mengusapnya perlahan. Bukan dengan tergesa, tapi seperti seseorang yang sedang melukis sesuatu yang ingin dikenang. Madu yang hangat ikut menyatu, menghadirkan aroma manis yang memenuhi ruangan. Leon hanya diam, tidak banyak bicara. Dia membiarkan momen itu berjalan tanpa perlawanan, tanpa pertanyaan. Suasana menjadi hening, bukan hening yang canggung, tapi hening yang terasa dekat. Seolah dunia di luar berhenti sebentar, memberi ruang bagi dua orang yang sedang mencoba memahami perasaan. Aku tersenyum kecil. Malam ini kita bikin kenangan yang beda, kataku. Leon membalas dengan tatapan yang jauh lebih tenang dari biasanya. Tatapan seseorang yang tidak lagi sedang berakting. Kami tertawa kecil, sesekali saling bercanda. Manisnya coklat dan madu itu akhirnya bukan soal rasa, melainkan tentang kebersamaan yang ingin kami nikmati sebelum semuanya kembali rumit. Dan malam itu, waktu berjalan jauh lebih lambat dari biasanya. Aku membiarkan suasana mengalir. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang berlebihan. Hanya dua orang yang sama-sama sedang menutup kebisingan dunia di luar sana. Waktu terasa berhenti, bahkan jam di dinding seperti ikut diam. Kami mengulang kebersamaan itu, bukan karena keinginan sesaat, tapi karena sama-sama tidak ingin kembali ke kenyataan terlalu cepat. Setelah semuanya, Leon kembali memeluk aku. Makasih ya sayang. Kamu udah kasih pengalaman berharga ini. Sampai 3 kali sayang. Aku merasa spesial banget, ucap Leon sambil mengecup keningku. Aku tersenyum, karena saat itu aku juga merasa tidak sendirian. Tapi anehnya Kak Opung, justru di momen paling dekat itu muncul satu nama di kepalaku. Marvel. Kalimat-kalimatnya, semangatnya, cara dia melihat aku sebagai seseorang, bukan sebagai peran pengganti, bukan sebagai rahasia. Dan disitulah aku sadar, perasaan manusia itu gak pernah bisa diatur seperti kontrak kerja. Leon mulai menyayangiku, tapi hatiku justru mulai bertanya ke arah lain. Kadang kita pikir kita sedang mencoba sesuatu, padahal sebenarnya kita sedang membuka pintu yang belum tentu bisa kita tutup lagi. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh kru tampan bernama Aris. Menurut kalian, Aris seharusnya bertahan atau mulai menjauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini di part 5.